Yang pertama, upaya mempertahankan kemerdekaan dengan jalur diplomasi. Ya, selain dengan perjuangan bersenjata, yang kemarin ya banyak perlawanan seperti perlawanan pertempuran Ambarawa, Surabaya, seperti itu ya. Nah, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi. Apa sih itu perjuangan diplomasi? Ya, perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan dengan cara berdialog atau berunding dengan pihak musuh untuk mencapai keuntungan di pihak kita ya. Jadi diplomasi adalah suatu berdialog atau berunding dengan pihak lawan, pihak musuh untuk kita mencari keuntungan bagi kita. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk menghindari banyak korban. Nah, khususnya bagi rakyat kita sendiri. Nah, juga selain itu supaya kedaulatan bangsa itu mendapat pengakuan internasional. Lalu apa saja ya jalur diplomasi ini? Ya, yang pertama itu adalah Perjanjian Linggarjati. Ya, Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan atau terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati. Ya, Linggarjati itu nama kota kecil di Cirebon, teman-teman, yang terletak di Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Kemudian, perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara itu, yaitu Indonesia dan Belanda, pada 25 Maret 1947. Nah, perundingan Linggarjati ini dipimpin oleh Lord Killorn ya, dari Belanda. Nah, dari Inggris. Nah, dalam perundingan itu Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Di Indonesia itu ada Sultan Syahrir. Lalu dari Belanda itu diwakili oleh Van Mook. Nah, hasil perundingannya yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meningkatkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian nomor 3, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian nomor 4, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah, perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra atau ada yang setuju dan tidak setuju di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, setelah adanya hasil perundingan, ternyata ada yang melanggar perjanjian ini, teman-teman. Ya, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus ternyata. Nah, pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Wah, mereka ingkar janji ya. Nah, pada tanggal 21 Juli 1947 terjadilah agresi militer Belanda 1. Masih ingat ya yang kemarin kita mengenai perlawanan agresi militer Belanda 1. Ini terjadi karena ini mereka melanggar perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, perjanjian Renville. Iya.
Perjanjian Reville ini dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, ya, yang bernama USS Renville. Maka perjanjian ini dinamakan Perjanjian Renville karena dilaksanakan di kapal yang bernama Renville. Nah, kapal itu yang akan berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kemudian dari Belanda itu dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Beliau itu orang Indonesia namun yang memihak pada Belanda. Kemudian perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), yaitu dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Kemudian hasil perundingannya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu mengenai perjanjian Renville. Selanjutnya, ya, perjanjian Rumroyen. Ya, pada zaman dulu tulisannya seperti ini ya teman-teman, Royen, tapi dibaca Royen. Itu terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Nah, perjanjian ini dilakukan di Hotel Des Indes di Jakarta. Nah, perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi atau perwakilan dari Indonesia dan Belanda, yaitu delegasi Indonesia oleh Muhammad Rum. Nah, dari Belanda itu dipimpin oleh Herman van Rooyen atau Dr. van Rooyen. Dari dua tokoh ini maka dinamakan perjanjian Rum yang dari Indonesia dan Rooyen dari Belanda. Nah, tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Lalu hasil pertemuan dari perjanjian Rumroyen ini, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Ya. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Itu adalah perjanjian Rumroyen. Nah, setelah Rumroyen ini muncul tadi KMB, Konferensi Meja Bundar. Ya, pelaksanaan Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan hasil kesepakatan dari perjanjian Rumroyen. KMB dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 ya, sampai 2 November 1949 yang berlangsung di Den Haag, Belanda. Ya, KMB diikuti oleh pihak Indonesia,
Belanda, ya, dan BVO, bekas negara boneka buatan Belanda. Nah, pimpinan dari Indonesia itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Lalu dari perwakilan Belanda ada Mr. Van Maarseveen. Kemudian dari BVO itu dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, lalu hasil dari konferensi meja bundar itu yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilalihan hutan Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Itu adalah hasil dari KMP. Bagaimana teman-teman? Mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan jalur diplomasi ini, kalian paham? Insya Allah paham ya? Ya, alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai. Teman-teman boleh membaca bacaan mengenai IPS tema 2 di internet atau bacaan-bacaan yang ada agar lebih memahami dan hafal lagi. Seperti itu ya teman-teman. Tetap semangat. Nah, sebelum akhiri, kita baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sama-sama harus semangat ya teman-teman dan selalu jaga kesehatan. Dari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.